Assalamualaikum, sahabat inspirasi semua. Sebentar ya, kita nunggu Mbak Nilam. Kita nunggu Mbak Nilam gabung. Halo. Mbak Nilam, halo. Hai. Ya ampun. Akhirnya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, seneng banget ini. Aduh. Terakhir kita ketemu waktu di Keranjang itu ya, Mbak? Iya, lagi di Bali. Kok ya berjodoh ketemu Mbak Sally di sana ya, pas lagi Masya Allah. bawa teman-teman. Dari mana ya waktu itu banyak banget Mbak Nilam rombongan? Iya. Kebetulan ada teman-teman dari Afrika datang. Ya udah biasa nge-guide aja, ngajakin jalan. Terus dengan bangganya ini punya temenku loh. Aduh. Ini salah satu yang paling keren dan lagi hits di Bali. Masya Allah, senang banget sih didatengin sama Mbak Nilam. Udah gitu bawa rombongan lagi. Aduh, terus akhirnya jadi dijamu makan nih sama Mbak Sally. Makasih banyak, teman-teman senang semua. Dapat pengalaman khas Bali waktu beli sosis yang panjang tuh, yang panjang. Itu seru banget kan itu. Keingetan sampai sekarang ya Mbak, makan sosis panjang. Seru banget. Sehat Mbak? Alhamdulillah Mbak sehat. Ini Mbak Nilam sekarang di mana? Di rumah, lagi di rumah aja, lagi biasa sama keluarga. Mbak Sally di mana? Aku ya tetap di Bali, belum bisa kemana-mana. Tapi semua di sana kan? Aman iya ya? Sih, semua di sini. Aku nunggu Mbak Nilam aja lah, liburan lagi ke Bali. Siap. Ke Mbak Sally ke Jakarta kita nggak jadi ketemuan mulu dari kemarin. Jadinya kapan iya ya. Bener-bener nanti deh pokoknya kalau aku pasnya ada jadwal ke Jakarta aku pasti kabarin Mbak Nilam. Siap. Saya gelar karpet merah. Aduh. Masya Allah. Juragan dari Bali. Karpet merah. Mbak Nilam, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya udah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya ini work from home ya. Santai-santai aja di rumah, jadi ya udah diajakin Mbak Sally, wah alhamdulillah seneng banget. Aku tuh ragu-ragu, aduh Mbak Nilam ini nggak ya, sibuk nggak ya, maksudnya takutnya kan ngeganggu banyak kegiatan kayak gitu. Enggak lah, aduh Mbak Sally yang lebih sibuk dengan begitu banyak bisnisnya, aduh kita mah harusnya kebalik ini saya wawancara Mbak Sally nih. Kan aku mah Keranjang tutup, jadi di sini gabut banget gitu loh, ngapain ya? Iya memang. Terus akhirnya alhamdulillah ya Allah kasih petunjuk gitu. Aku ini nih Mbak lagi buat sebuah wadah untuk ya insya Allah sih bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Jadi tempatnya orang-orang berbagi inspirasi, tempatnya orang-orang curhat, tempatnya orang-orang belajar, ya insya Allah di 1000 kisah menginspirasi ini. Aduh, dan keren banget. Alhamdulillahnya Mbak Sally itu selalu menginspirasi gitu loh. Ya. Aduh, keren. Aduh. Jadi aku tuh jujur sampai sekarang tuh bener-bener masih keingetan banget ya kan, pertama kali kita ketemu di itu loh Mbak, di PW. Ingat nggak Manila? Wirausaha, bener. Aku kagum banget gitu loh, maksudnya sosok Mbak Nilam yang aku tahu banget kan merintisnya Mbak Nilam itu dari dulu seperti apa perjuangannya sampai datanglah hujan badai gitu ya. Tapi Mbak Nilam tetap kuat dan tangguh menghadapi semuanya dengan elegan, dengan tenang, dan akhirnya Allah kasih yang terbaik. Terima kasih banyak. Aduh, masih berproses Mbak. Sama lah ya, mungkin kita semua sih punya cobaan dalam hidup, saya rasa. Cuma memang ya alhamdulillah punya teman-teman seperti Mbak Sally yang selalu menguatkan gitu ya. Dalam saat senang sedih mah selalu ada. Jadi ya cobaan itu bisa dilalui, insya Allah. Harus sabar aja menjalani. Benar ya, harus sabar, dan kita yakin ya setiap masalah sudah satu paket dengan solusinya ya. Benar, jadi nggak perlu khawatir gitu kan dengan masalah itu.
Kalau dibilang orang katanya apa namanya apa ya, sabar gitu ya, ngomong itu emang gampang, mudah gitu ya, tapi menjalani itu emang susah. Cuman ya itulah, kita semua manusia kan apa ya, dengan cobaannya masing-masing. Tirakatnya akhirnya, kalau orang Jawa bilang ya, tirakatnya adalah ya udah menjalani aja sebaik-baiknya. Tapi memang menjalani dengan mengatakan itu jauh berbeda ya, apalagi semua orang punya kondisinya masing-masing gitu ya. Ya mencoba menjalani sebaik-baiknya. Iya, aku juga percaya gitu kan, setiap Allah kasih ujian itu kan tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya gitu kan. Benar, Aku pas lihat Mbak Nilam ada masalah gitu, aku langsung, ya Allah, kalau aku di posisi Mbak Nilam, aku kayaknya nggak sekuat Mbak Nilam deh, nggak setegar Mbak Nilam gitu loh. Tapi aku yakin gitu kan, aku yakin Mbak Nilam wanita yang kuat, yang bisa menghadapi semuanya dengan baik kayak gitu. Nah, Mbak Nilam, di sini banyak yang pada penasaran gitu kan, kisahnya Mbak Nilam tuh sesungguhnya seperti apa sih dari awal merintis bisnis. Boleh nggak sih Mbak Nilam di sini share ke kita biar kita bisa banyak mendapatkan inspirasi dari Mbak Nilam. Iya, aduh, ditanyain sama Teteh cantik, ini kebalik ya harusnya ya. Teteh cantiknya lebih menginspirasi sebenarnya. Iya, jadi memang kebetulan membangun bisnis Baba Raffi ya, mungkin salah satu bisnis saya yang paling awal Baba Raffi tahun 2003 waktu itu awalnya. Jadi waktu berusia 19 tahun, tapi memang pada saat itu kita mulai dengan burger, karena jujur dari dulu Mbak itu duit nggak ada. Saya aja waktu kecil tuh kemana-mana naik angkot ya, jadi bisa dibayangin lah maksudnya level of income dari keluarga itu emang keluarga yang biasa gitu. Tapi alhamdulillah semua cukup, orang tua saya memberikan kasih sayang tuh yang luar biasa gitu ya. Jadi memang pada saat itu semester 3 di UNER, kebetulan saya dari Universitas Erlangga Surabaya, dan mulai bisnis karena menikah muda pada saat itu. Akhirnya ya udah, kita mutusin gimana caranya untuk mencari income keluarga. Dari burger alhamdulillah kok jalan, cuman dari sana akhirnya ada persaingan tuh merek lain. Nah kemudian kita mulai mikir nih, aduh kalau kayak gitu kita harus nambahin produk. Produk apa ya? Nah sempat ke Qatar waktu itu, akhirnya kita lihat, oh lucu juga ya, kok di mana-mana ada kebab, kenapa nggak kita coba aja kebab, karena konsepnya kan sama ya, grab and go food. Nah akhirnya dari sana resepnya kita bawa ke Indonesia, kita modifikasi, dan harganya pun kan harus dibuat murah ya, dan pakai bumbu lokal. Dari sana akhirnya kita buatlah kebab versi Jawa. Nah versi medoknya seperti apa? Kalau Surabaya kan sukanya medok-medok ya, harus dibuat tuh gimana caranya medok. Nah akhirnya karena orang nggak suka dengan rasanya asli kebab, akhirnya kita coba yang buat dengan somewhere in between antara burger dan hotdog. Nah alhamdulillah kok jalan gitu ya. Dan akhirnya kita kasih nama aja kebab Turki Baba Raffi. Karena kalau kebab Qatar nggak ada yang tahu, dari zaman dulu tuh Qatar tuh di mana nggak ada yang tahu. Iya benar. Nah kemudian juga Raffi itu nama anak saya yang pertama. Harapannya bawa rezeki, dan alhamdulillah gitu ya. Dan ya udah, kebab Turki Baba Raffi, as simple as that. Akhirnya berkembang dengan sistem kemitraan pada saat itu. Jadi banyak tuh orang buat namanya ada kebab Umi Sally gitu kan, atau kebab Babas siapa Paijo gitu misalkan, siapa. Akhirnya awalnya gitu, tapi lama-lama kita mulai standarisasi dengan satu nama, dan kemudian kita coba untuk apa namanya, buat sistem penjualannya, sistem survei lokasinya, sistem gramaturisasi untuk bahan baku dan lain-lain, yang buat we call akhirnya sekarang dengan SOP, Standard Operating Procedure. Dan sistemnya pun mulai berkembang, kita masuk ke dalam dunia franchise. Kalau dulu franchise orang ngertinya kayak McD, KFC kali ya, gede-gede gitu ya. Benar, perusahaan besar gitu ya, identiknya. Iya, kayak gitu. Atau mungkin Pizza Hut, something kayak gitu ya, yang gede-gede. Nah, kita kan mikirnya duit aja nggak ada, gimana caranya mau sewa tempat yang besar atau mau sewa rumah gitu kan. Zaman itu benar-benar small capital ya. Dan akhirnya yaudah kita buat aja franchise kecil ala kita sendiri, ala Indonesia gitu. Nah akhirnya kita desain lah gerobaknya gitu ya, dan semua atributnya kita lengkapi. Alhamdulillah kok mulai berkembang dari Surabaya, akhirnya berkembang ke Malang, akhirnya berkembang ke Jakarta, berkembang ke Kalimantan, Sulawesi, hingga akhirnya 2008 kita mulai masuk ke Malaysia,
lalu diikuti oleh negara-negara lain seperti Filipina, Singapura, Wow. India, Bangladesh, Belanda, dan akhirnya alhamdulillah sekarang kita sudah ada kurang lebih sekitar 1.400 outlet di 10 negara. Yes. 10 negara, aduh aku sampai Iya. merinding. 1.400, hampir 1.500 outlet ya. Iya, sekitar itu. Benar, tapi ya it benar. takes time Mbak, 16 tahun sama lah kayak batik terus nih ya kan, sama dengan Masya Allah 16 tahun ya Mbak. Lama kan. Iya, cuma orang kan kadang lihat dari hasilnya gitu. Ih, enak banget ini, kita kemana-mana lihat ada kebab Turki Baba Raffi gitu kan. Di depan-depan Indomaret ya, di mana-mana, di jalan-jalan gitu kan. Ini enak banget nih pasti yang punyanya kan, pasti mikirnya begitu. Cuma kan nggak tahu nih gitu kan proses di balik itu semua. Yang tadi Mbak Nilam cerita mulai dari jualan burger ya kan. Terus akhirnya banyak kompetitor, terus akhirnya Mbak Nilam berinovasi ya kan. Produknya ditambah, itu terinspirasi dari luar, dibawa ke Indonesia. Cuma ATM ya, amati tiru modifikasi gitu kan. Modifikasi dengan apa? Kebab Jawa dengan apa namanya, atribut lokal, dengan atribut lokal. Iya. Tapi beneran emang rasanya tuh enak banget. Jadi di lidah orang Indonesia tuh sangat cocok dan nggak ngebosenin itu. Aku aja sering ya, maksudnya aku suamiku tuh udah kalau beli nggak cukup 1-2, pasti beli semuanya 5 gitu kan. Anak-anak juga makan semua. Iya, jadi Mbak, di balik kesuksesan bisnis kebab Turki Baba Raffi itu kan pasti banyak prosesnya. Nah, kita semua mau tahu nih Mbak, maksudnya apa sih halangan, rintangan, apalagi maksudnya kayak franchise itu kan pasti orang mindsetnya, wah ini perusahaan besar kan, tapi ternyata bisa loh dijalani oleh dari yang mulai kecil kan, kebab Turki Baba Raffi bisa menjalankan franchise itu mulai dari kecil sampai sekarang sudah 10 negara, hampir 1.500 outlet. Nggak banyak loh Mbak. Maksudnya bisnis yang bisa seperti itu. Jujur, kayak aku tuh nggak sanggup gitu loh. Kalau untuk di franchise kan nggak paham juga gimana caranya dan nggak bisa memanage segitu banyak outlet gitu kan. Kasih tahu dong Mbak, kendalanya apa gitu kan, ngejalanin sampai di titik seperti ini. Iya, memang semua fase dalam kehidupan tuh pasti ada fase-fasenya ya. Mungkin ketika di awal fasenya adalah tantangan karyawan mungkin ya kalau di awal. Buat sistem tuh sulit gitu ya. Waduh, karyawan nih keluar masuk gitu. Atau kalau enggak ketika outletnya sudah mulai jalan burger, tiba-tiba ada Edam Burger masuk waktu itu ya. Jadi kayak, waduh kita kalah nih dengan kompetitor di Jakarta gitu kan. Kita pemain lokal kan, Surabaya. Tapi makin berkembang, nah kita mungkin kuncinya adalah belajar aja sih. Jadi memang terus belajar, dan saya rasa investasi paling bagus itu adalah mungkin investasi yang kita lakukan kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi zaman dulu memang alhamdulillah gitu kan, ada untung sedikit diputer, tapi saya tidak hanya memutarnya kepada misalkan nih nambah fasilitas, nambah kantor, nambah karyawan, nambah peralatan, tapi yang paling penting juga sebenarnya adalah investasi kepada diri kita sendiri, atau mungkin juga networking, itu kan juga ada harga yang harus dibayar ya kadang-kadang. Betul. Dan memang alhamdulillah kita belajar kepada coach, kita belajar kepada seminar-seminar yang short course di luar negeri, dalam negeri, itu nilainya gede banget jujur, tapi itu adalah step dimana akhirnya kita membuka cara pandang gitu ya kepada kehidupan. Kalau dulu kan ngertinya anak umur 19 tahun Mbak, ngerti apa sih gitu kan. Kalau I feel you Mbak, aku ngerasa pas 19 tahun gitu kan kayak nggak dianggap gitu kan, apa sih, cuma kan memang teman-teman kadang belum banyak yang tahu nih apa sih investasi leher ke atas ya. Ini yang lagi dibicarakan sama Mbak Nilam, segitu pentingnya investasi leher ke atas tuh untuk diri kita, dan nggak akan pernah rugi ya Mbak ya. Kan pernah rugi, ya. Jadi benar-benar pada saat itu dan investasi itu nggak harus sesuatu yang bersifat akademik ya kadang-kadang ya. Bahkan kadang
sesuatu yang bersifat mungkin kayak dulu jujur ya, karena kita small capital, kita ngejar penghargaan. Itu salah satu kita bagaimana untuk bisa akhirnya networking dengan institusi tersebut. Yang pertama kita di acknowledge gitu kan. Yang kedua kita dapat pengakuan gitu ya. Terus yang ketiga juga nanti kan biasanya dimasukin ke media. Nah, itu kan cara mengembangkan dan dapat pengakuan publik secara murah gitu ya. Paling nggak kita buktikan bahwa kita emang capable, kita bagus. Nah, akhirnya kita coba untuk ke arah sana gitu. Dan akhirnya pelan-pelan satu-satu itu juga menghasilkan. Bahkan saya jujur ya, saya tuh drop out dari S1 karena pada saat itu kan emang ya terlalu banyak hal yang terjadi dan harus milih bisnis, kantor, bisnis, sekolah atau keluarga. Nah, akhirnya pada saat itu kan bener-bener nggak bisa diambil semua. Jadi ya udah, badan sudah terlalu capek, hamil melahirkan mulu, terlalu produktif. Akhirnya ya udahlah, kita ini harus ada yang dikorbankan ya Mbak ya. Yes. Lebih tepatnya mungkin memilih prioritas pada saat itu. Memilih prioritas pada saat itu. Jadi ya udah, kita nanti deh kalau mau kuliah nanti dulu, mungkin kita keluarga dulu sama bisnis, karena kita kan perlu juga jujur mencari keuangan itu juga salah satu hal vital ya ketika kita sudah mulai keluarga. Dari sana akhirnya kita sempat ikut lomba lagi, iseng banget karena pada saat itu jujur saya baru pindah dari Surabaya Mbak ke Jakarta, nggak punya teman, nggak ada yang diajak ngobrol. Akhirnya yaudahlah ikut lomba deh, iseng gitu, dapat beasiswa S2. Ya, akhirnya nego aja, Pak saya jujur saya nggak lulus S1 gitu, tapi saya perlu S2 ini karena pada saat itu memang kebetulan bisnis lagi anjlok. Jadi pada tahun 2008 ada krisis ekonomi, jadi sempat akhirnya kita yang bingung, nggak ngerti, debt-nya gede banget, dan itu company berkembang pesat tapi kayak mismanagement karena terlalu cepat berkembangnya. Nah akhirnya kita sempat kayak OKB juga, banyak beli rumah, beli perusahaan, beli batu bara. We don't even know apa itu batu bara gitu, tapi kan kelihatannya keren gitu kan, kalau natural resources gitu kan, biasa OKB gitu. Terus katanya jadi ibu kos juga enak gitu kan. Mana ada jadi ibu kos mah susah, nggak ada tuh yang namanya kata orang ibu kos tinggal tiap bulan mana setor nggak ada, katanya ada. Gitu. Iya katanya kita nggak ada gitu kan. Jadi kayak kita bener-bener yang kayak kena banyak lobang, dan akhirnya ya udah saya bener-bener butuh S2 ini. Saya ikut tesnya, mereka tes, kok kamu mampu gitu kan, kata mereka dari IELTS kan, terus juga mereka ngetes semacam ilmu pengetahuan umum gitu kan. Saya bilang udah nggak apa, nggak dapat ijazah S2, saya dapat sertifikasi per subjeknya aja gitu. Nah dari sana saya belajar, kebetulan kok teman-temannya itu juga banyak yang akhirnya levelnya itu seperti director Southeast Asia gitu ya. Terus mereka juga ada senior manager, udah bener-bener yang kelas ke atas ya. Dari sana belajar, ternyata kita perlu juga nih hiring orang-orang yang memang levelnya level di atas gitu. Kita nggak hanya berunding karyawan dari bawah gitu. Dan kita even owner is not the hero gitu kan. Kita nggak ngerti loh, kadang itu kita nggak bisa one man show. Yes, exactly. Akhirnya ya udah kita mulai hire orang dari luar, dan tahun 2008 tuh kan banyak banget perusahaan yang kolaps ya seperti sekarang. Jadi banyak banget tenaga kerja yang murah gitu. Saya dapat lulusan S2 UI, ada yang kepala cabang dari Berliana Ju Tanker cabang India yang harus mereka cut off gitu ya. Kita hire bagus-bagus, tenaga kerjanya bagus-bagus banget. Dari sana akhirnya kita mulai yang perbaiki kantor, kita ngelihat sumber dayanya apa aja, bagaimana untuk formulasi sebuah masalah gitu ya, planning apa, dan yang paling penting kita mengawal eksekusinya. Dalam waktu 1,5 tahun tuh bener-bener alhamdulillah udah hampir bangkrut, udah gagal bayar. Satu-satunya yang buat saya bertahan adalah ini perusahaan mau dibeli orang tapi nggak jadi gitu. Dan lemes balik ke kantor, nggak ngerti harus gimana. Tiba-tiba dapat awarding dari Ernst & Young. Yang entrepreneur. Jadi kayak mereka ini tahu nggak sih kalau aku ngalami hampir bangkrut nih, perusahaan hampir tutup gitu. Nggak tahu kayaknya. They believe in us gitu. They believe in us, dan
they believe in us, and itu yang kadang kayak jadi apa ya, support juga gitu. Oke, orang aja percaya ke kita gitu, kenapa kita nggak percaya sama diri kita sendiri gitu kan. Sebenarnya kadang dalam hidup itu tadi kuncinya, jalani aja, coba terus cari solusi. Pasti ada jatuh, kalau jatuh ya udah dirasakan aja jatuh, jangan dilawan. Oh enggak, I'm good, I'm okay, aku baik-baik aja. Enggak gitu ya, akui aja, berdamai dengan diri sendiri dulu bahwa kita jatuh, kita perlu pertolongan, kita perlu advice orang, tapi juga milih teman, milih advice juga yang bagus gitu ya. Karena kan ada teman yang justru membantu untuk naik, atau ada juga yang justru memotong impian kita. Nah, kita harus tahu nih gitu kan. Jadi ya udah, kita pilih, kita dengarkan, kita berdamai dengan diri kita, baru maju. Jalani aja day by day. Alhamdulillah selesai 1,5 tahun hutang 14 miliar di usia 26 tahun yang nggak jelas itu. Ya alhamdulillah bisa kok. Jadi kayak oke, ya apa ya, Tuhan akan selalu kasih jalan gitu ya dengan caranya, cuma tinggal kita menjalani. Tapi emang menjalani itu berat, nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Jadi ya PR kita aja bagaimana bisa menjalani dengan baik, itu aja sih. Benar-benar. Jadi ini di sini menarik banget. Sebenarnya aku sama Mbak Nilam nih cuma beda-beda dikit ya. Beda dikit di mana? Beda dikit. Aku nikah 17 tahun, Mbak Nilam nikah 19 tahun. Aku mulai di 2006, Mbak Nilam mulai di 2003, ya kan? Iya, Cuma nih yang membedakan besarnya adalah aku amazing banget. Mbak Nilam nih bener-bener apa ya, sosok wanita yang cerdas. Dan aku tuh pengen banget gitu belajar banyak dan menggali dari Mbak Nilam. Karena badainya Mbak Nilam nih lebih besar gitu. Tadi di tahun berapa Mbak? 14 miliar. 2008. Mbak, dirimu mah lebih gede kali, ada properti, ada batik terus, ada keranjang. Tapi 2008 Mbak, kita punya 14 miliar. Oh no, 2008 tuh aku belum punya uang ratusan juta juga belum Mbak. 2008 loh, aku baru merintis 2 tahun, belum punya ratusan juta. Ini Mbak Nilam udah dihadapi dengan masalah 14 miliar loh. Wow. Tapi kan nggak bisa di-compare gitu, perjalanan orang beda-beda, ya kan? Alhamdulillah nih sekarang, mungkin kemarin ya kita udah ngomong Desember kemarin, saya setelah 16 tahun juga pegang Mabar Afi, akhirnya memutuskan untuk menggandeng investor gitu. Jadi sekarang saya udah nggak terlalu ngurusin day to day operation, lebih ke brand ambassador sama lebih ke strategik aja sih, pegang saham. Alhamdulillah, jadi emang semua orang ada stage-nya masing-masing nih. Aduh, pokoknya kalau aku ke Bali aku mau ngurusin aja deh di The Keranjang. Bener-bener ya, maksudnya ya kita harus mau berproses, terus ada step by stepnya, dan mungkin lebih tepatnya kita juga harus terus upgrade ilmu ya Mbak ya. Benar. Nah Mbak Nilam, aku kan lihat nih Mbak Nilam terus bertumbuh ya kan. Apa sih motivasi Mbak Nilam gitu kan untuk mencapai kesuksesan yang mungkin kita belum tahu nih, apa sih impian Mbak Nilam yang belum tercapai gitu, dan motivasinya tuh apa? Iya, jadi apa ya, kebetulan memang saya tipe orangnya kompetitif dari dulu, kompetitif banget gitu ya. Cuman memang apa ya, tapi seiring waktu mulai apa ya, lebih slow kata suami. Sekarang lebih santuy. Nah, juga alhamdulillah dengan suami sekarang itu apa ya, mungkin karena dia juga udah through a lot dalam hidupnya dan dia lebih matang jauh gitu ya. Jadi kayak banyak bicara dari hati ke hati, pencapaian hidup, apa sih yang kita cari gitu ya. Kalau dulu saya gampang panas gitu ya, gampang mungkin waduh, misalkan nih Mbak Sally nih, dalam arti yang baik ya, misalkan Mbak Sally nih buka keranjang, wah kok temanku semua kayaknya pada achievementnya oke ya, aku harus gimana ya. Nah kalau dulu kan gitu. Kalau dia sekarang tujuan hidupmu apa gitu dulu, tujuan hidup apa. Adik kan juga udah capek banyak dalam hidup, tapi kalau kita terbawa arus terus itu juga nggak bagus. Nah kita mungkin ada baiknya diem dulu, duduk dulu, ngerti apa yang kita mau gitu, apa itu benar-benar buat kita happy, itu apakah kita inginkan atau kita butuhkan gitu ya. Terus
Coba dilihat juga deh anak-anak sekarang. Mungkin kalau Mas Sally kan anaknya masih kecil-kecil ya. Kalau saya, anak saya udah 17 tahun yang gede, yang barep. Iya, ya Jadi kayak Allah. dia ngomong gini, adik sadar nggak? Adik dulu kan sibuk banget bangun bisnis ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi dulu gitu. Cuman anak-anak udah gede loh. Raffi tuh sebentar lagi juga udah pergi. Kan dia udah SMA Iya. kelas 2 mau kelas 3 ya. Setahun lagi dia udah pergi keluar gitu kan. Nggak pingin istirahat dulu sebentar, maksudnya melihat aja kan kita dalam hidup tuh nggak bisa selalu mencapai apa ya yang di luar terus ya, kadang apa yang ada di depan mata itu juga harus kita kita embrace gitu ya, kita kita apa celebrate gitu kan. Nah anak-anak ini bentar lagi udah gede loh dan mereka tuh butuh banyak perhatian gitu kan, mereka kan dealing dengan hormon juga ya anaknya sampai Iya, SMA benar. ini kan, jadi kayak nggak pengen di rumah dulu terus jadi strategic decision itu kan nggak terlalu ribet ya. Apa nggak mau gitu dulu aja gitu. Ini Raffi udah setahun loh gitu kan. Jadi ya kadang sekarang mulai banyak berpikir, oh iya ya gitu. Been there dan that. Mungkin kalau mau memilih suatu petualangan, nanti petualangan yang lain lagi gitu ya. Tapi mungkin sekarang karena sudah mungkin lebih berumur gitu ya, memilih petualangannya nggak yang kayak dulu lagi yang heboh gitu kan, tapi mungkin Yang sekarang roller yang coaster gitu ya. iya, yang ya sekarang kita ya yang lucu-lucu deh, lucu-lucu ngopi-ngopi cantik gitu kan. Yang gemesin. Ngebesin ya, lebih kayak ini sih kok sekarang menimbang lagi. Dulu kan kayak bener-bener hidup tuh apa ya, cepet roller coaster, sprint, maraton nggak kelar-kelar Iya. gitu. Kok sekarang kayak alhamdulillah dikasih Allah kesempatan untuk istirahat. Jadi gini apa ya, kalau saya cerita dikit mungkin ini kayak apa ya, buat teman-teman harus apa, bisa jadi bahan renungan gitu ya. Jadi saya mau cerita dikit ya Mbak, 4 tahun yang Boleh, terjadi boleh, boleh. terakhir ya. Betul. Apa ya, I've been to a lot gitu ya dalam 4 tahun terakhir. Jadi 4 tahun terakhir itu I've through divorces gitu kan, divorce, dan kemudian ibu juga at the same time leukemia, meninggal. Putus-putus ya. Iya. Ini kita nanti nunggu. Sebentar, Mbak Nilam. Kita nunggu Mbak Nilam ya. Kayaknya sinyalnya putus-putus. Mbak Nilamnya nggak ada suaranya. Mbak Nilamnya hilang. Sebentar, nanti Mbak Nilam ada lagi kok. Udah kita undang, kita lagi nunggu Mbak Nilam ya. Sebentar. Kayaknya sinyalnya memang agak bermasalah sedikit. Iya. Sabar ya teman-teman, lagi seru-serunya ini. Lagi seru-serunya, sabar. Kita kembali lagi nunggu Mbak Nilam. Mana nih Mbak Nilamnya? Diperpanjang lagi IG live-nya. Waduh, request. Sebentar, aku mau request sama Mbak Nilam juga ini. Nah, kok nggak dapat bergabung ya? Sebentar. Aku lagi ngundang Mbak Nilam nih. Penasaran dengerin cerita Mbak Nilam. Ini lagi seru-serunya. Kita lagi cerita Mbak Nilam itu 4 tahun yang lalu tuh menghadapi sebuah masalah yang sangat besar gitu kan. Gimana sih cara Mbak Nilam menghadapi itu semua? Lagi cerita tapi sinyalnya
tidak bersahabat ini. Bentar ya. Tanya dulu nih, di sini siapa yang suka makan kebab Turki Baba Raffi? Coba absen dulu. Siapa nih? Sambil nunggu Mbak Nilam ya. Kita nih terhubung. Mbak! Ampun. Sinyalnya jelek. Iya, ini pada nggak sabar. Dia bilang lagi seru-serunya gitu. Oke. Lanjut Mbak. 4 tahun lalu. Wah, Putus-putus di nggak sini ya? banyak banget ini. Putus-putus Sekarang nggak ya? nggak sih. Jelas sih Nggak, kalau di oke. aku jelas. Oke, ya. Jadi 4 tahun lalu I've been through a lot ya. Jadi memang pada saat itu kebetulan I got divorced dan kemudian ibu sakit ya. Jadi ibu itu sempat masuk rumah sakit karena leukemia dan akhirnya kantor pun juga kita harus bagi dua gitu kan sesuai dengan area. Kebetulan saya handle yang barat, beliau handle yang timur. Dan itu juga through a lot karena memang akhirnya kita harus cut off kantor kegedean karena kan tadinya Jakarta kantor pusat, otomatis kita harus downsizing karena hanya menghandle separuh dari Indonesia. Dan dari sana akhirnya kita banyak cut off karyawan through a lot of tentunya pasti ada permasalahan, challenges pada saat itu ya, dan masalah keuangan juga. Jadi memang itu benar-benar berat bersama-sama, dan to be honest, perpisahan saya pun juga bukan perpisahan yang baik-baik gitu kan. Jadi memang ya apa ya, mungkin kadang kalau ngelihat pasangan yang bisa berpisah baik-baik, kadang saya yang kayak gimana caranya biar bisa begitu gitu ya. Memang apa ya, dalam hidup semua hal tuh memang beda-beda. Kita nggak bisa yang namanya kita berusaha baik-baik juga ternyata rame, ya udah kita jalani aja mau gimana gitu kan. Dan itu juga sampai melibatkan polisi, melibatkan pengadilan, melibatkan KPAI gitu kan. Jadi kayak a lot of things happen at that time gitu ya. Jadi bener-bener 4 tahun terakhir itu kemarin menguras energi. Jadi bener-bener kayak udah nggak ada energi lagi, nggak ada apa ya kayak antusias gitu ya untuk menjalankan bisnis. Dan to be honest, saya jalan 4 tahun tuh kayak zombie aja, bener-bener kayak zombie. Apa ya, kalau orang bilang koret-koret sisa energi lah, bener-bener udah jalan tuh kayak zombie aja gitu. Jadi yang menguatkan saya tuh bener-bener cuman suami itu bener-bener yang kayak you're doing good. Adik, maksudnya walaupun adik itu kayak zombie ya, tapi coba lihat your achievement tuh banyak gitu kan. Adik bisa begini, adik bisa begitu, adik dikirim ke sini, dikirim ke sana, adik bisa kerja sama dengan kementerian ini, you got awarding untuk pemberdayaan wanita dan lain-lain. Jadi kayak cuma dia aja yang benar-benar nguatin saya day to day ya. Jadi kayak apa ya, saya dapat masalah yang luar biasa, tapi at the same time Allah memberikan jalan keluar dan sokongan ya yang benar-benar ada di sebelah saya. Jadi kayak benar-benar saya nggak ngerti deh, saya mungkin kayak kaset rusak kali Mbak ya, tiap hari itu complaining tentang begitu banyak hal, udah nggak ngerti lagi karena udah sampai tipe tahap depresi mungkin ya, udah masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan saya sempat ngomong ke dia, apa perlu ya kita ke psikolog, kita ke psikiater gitu kan, karena dia nggak usah, udah you have me, ya udah kita nguatin aja. Masalah tuh kadang nggak harus diselesaikan kok, dijalani aja. Dan saya cuma berpegangan aja sama omongannya dia day by day. Bahkan ketika saat itu terjadi benar-benar yang my mom got died, terus saya kuburkan besoknya saya udah harus ke kantor nge-lay off karyawan. Itu udah kayak zombie, benar-benar kayak zombie. Muka itu udah nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa, nggak bisa. Karena waktu itu saya sempet, sebelum ibu meninggal, saya ke psikiater minum obat penenang gitu kan, tapi saya nggak terusin lagi karena emang nggak bisa, deg-degan banget ya, jantung nggak kuat. Itu udah kayak zombie aja, udah bener-bener. Jadi ada saat dimana bener-bener yang saya tahu mungkin teman-teman sekarang ya banyak banget yang memang corona ini kan hitting a lot ya dari begitu banyak perspektif. Pertama mungkin dari segi keuangan gitu ya, mungkin nanti bisa menjalar ke keluarga, mungkin bisa menjalar ke yang lain-lain. It happens to me as well, walaupun mungkin
situasinya berbeda, waktunya berbeda gitu ya. Tapi saya pernah juga jam 9 pagi bangun, saya bahkan nggak berani tidur di kamar ya, di sofa. Jam 9 tuh kalau udah bangun, udah yang, aduh hari ini ada apa lagi, hari ini ada apa lagi, hari ini dikejar apa, aduh hari ini ada masalah apa lagi. Udah kayak orang gemeter aja, keringet dingin keluar, bener-bener yang saya udah teriak-teriak kayak orang gila pagi. Dan itu semua orang udah tahu jadi di rumah. Jadi kayak, apa ya, I feel like saya berhutang budi kepada anak saya, kepada bapak saya, pada suami saya, bener-bener yang they understand me a lot dan mau melewatin segala prosesnya. That's why mungkin setelah ini semua berlalu, setelah semua ini pelan-pelan berlalu ya, saya merasa banyak berhutang budi kepada mereka. Jadi sekarang tuh kayak mungkin ya, it's time for me, I achieve a lot udah gitu ya, banyak proses yang mereka juga mengerti. Nah sekarang saatnya kayaknya saya harus yang jadi supporter mereka gitu, jadi supporter suami, jadi supporter anak-anak gitu ya. Dan mungkin ini juga apa ya, salah satu keajaiban gitu dalam hidup ya. Jadi kayak saya tuh jujur udah bener-bener kehabisan energi banget handling apa ya semuanya gitu, karena memang a lot of apa ya bad memories behind gitu kan dari sebuah proses kehidupan ya. Tapi saya tuh sampai gini, Allah, orang lain tuh punya kesempatan hidup kedua, dan itu saya ngomong bolak-balik. Orang tuh bisa bangun tidur dengan nyaman, dengan enak. Bahkan kadang mereka bisa ngelewatin hidup tuh nggak ada apa-apa hari-hari. Bahkan mereka bisa ngomong kata bosen. Oh my God, I miss that day. Saya udah lama banget nggak pernah merasakan itu. Tiap hari saya rasakan hanya dredeg, ketakutan, ada apa, kayak merasa diteror terus gitu. Dan everyone menginginkan sesuatu dari saya. Dan itu kan capek ya. Dan kayak begitu tuh gila sih, gila. Tapi saya terus berusaha, saya terus menjalani itu aja sih, udah pegangannya itu aja hingga Desember sebelum Lebaran. Itu benar-benar Allah tuh baik banget ya, saya udah nggak ngerti juga. Tiba-tiba ada orang mau tertarik dengan Baba Raffi dan invested di Baba Raffi gitu ya. Jadi kayak dari dia ngerojok uang ke Baba Raffi ibaratnya kan. Jadi kayak kita bisa lewat gitu corona ini karena emang ada investment masuk. Mbak bisa bayangin semua perusahaan terdampak gitu ya, dan kalau misalkan kita nggak dapet investment ini, saya mungkin udah lebih gila lagi gitu ya, saya akan lebih gila lagi. Tapi Allah tuh baik gitu, Allah tahu sampai mana batas kemampuan kita, dan di saat-saat terakhir antara kita sudah pasrah, nggak ngerti, tipis ya bedanya antara sudah pasrah tapi juga masih berharap, udah gagal terus tapi masih berharap, tapi ya udahlah ya Allah nggak ngerti deh, udah gitu. Dan kadang itulah saat dimana doa kita dijawab sama Allah. Jadi kayak saya cuma yang bengong habis itu corona hitting Indonesia, dan dikala semua orang lagi bingung, saya justru selamat gitu. Jadi kayak apa ya, memang Allah dengan skenario-nya itu, hidup itu memang sangat susah untuk dimengerti, tapi kadang satu-satu yang bisa kita lakukan adalah menjalani dan percaya aja. Ketika kita dicoba bertubi-tubi, nggak ada habisnya dari semua sisi. Dan saya tuh ngomong sama Allah, saya ngamuk, saya ngomong gini, ya Allah, coba ya orang protes ya, maaf gitu ya. Orang tuh dapat cobaan, biasanya orang tuanya sakit, udah itu doang gitu kan. Atau kalau nggak divorce ya divorce aja. Atau kalau keuangan ya keuangan aja. Oke deh 2 gitu. Ini enggak, gue semua ya Allah. Bertubi-tubi gitu kan. Masa yang bener aja masih protes, nggak terima gitu. Tapi apa ya, sekarang ternyata saya menemukan ketenangan yang luar biasa. Dan apa ya, kalau melihat ke belakang, oh ya, I achieve a lot gitu ya, bukan hanya dari segi materi ya, tapi pendewasaan, tujuan hidup gitu ya. Dan alhamdulillah dapat pendamping hidup yang kayak diambil terus dikasih gitu kan. Jadi kayak alhamdulillah gitu, bersyukur banget. Ya kadang kita harus menjalani aja sih, benar-benar pasrah dan menjalani. Itu susah banget untuk menerapkan, tapi sama mungkin Mbak Sally juga sama ya, gimana itu menjelaskannya. bener. Itu benar-benar seperti itu. Iya, Mbak Nilam, ini ada sahabat kita nih, Mbak Eca, Mommy ASF. Katanya, aduh Mbak Eca, udah ngomong aja dari kemarin-kemarin, ayo dong sharing sama Mbak Nilam. Oh tenang, sudah terjadwal kata aku.
Aduh. Ya, Mbak Ini Echa ini juga sama ya. luar biasa ya. Iya. Masya Allah. Aduh. Waktu di Bali juga ketemu kan Mbak sama Ketemu. Mbak Echa? Waktu itu aku mau ke apa lanjutan terbang, terus sempat stop di Bali. Akhirnya ya udah Mbak Echa, ayo kita ketemu di hotel. Jadi ya udah kita ngobrol di hotel Ya sampai ampun. malam. Pasti. Ketawa aja masa kayak hidup Seru. lucu. Hidup Ya, lucu. benar. Coba kita harus jalanin ya kan. Aku belajar banyak dari beliau, dari Mbak Echa. Kenapa? Karena dia even younger than me ya. Isis even younger than me. Tapi kayak wow, dia ketenangan pembawaan, bisa menghadapi segala sesuatu dengan lebih adem. Pasrahnya saya nyerah deh, itu suhu deh, udah itu benar-benar wow, aku speechless sampai malam itu aku cuma ngeliatin dia gitu kan, dia cerita gitu kayak wow, dia penerimaan terhadap satu cobaan dan kapasitas untuk menerima, she's amazing. Saya bahkan belum bisa seperti beliau. Bener, sepakat banget. Iya, aku kayak kemarin makanya aku ajak Mbak Echa sharing tuh temanya penerimaan diri. Karena memang beliau expert di situ gitu kan. Penerimaan dirinya udah luar biasa banget. Speechless. Wow, nggak bisa ngomong deh. Mbak Nilam, tadi kan kita udah denger tuh ya kan, Masya Allah, perjalanan Mbak Nilam yang luar biasa banget gitu kan. Nah, kita ngambil garis besarnya. Mbak Nilam kok bisa ngambil keputusan sebesar itu ya kan, dengan resiko yang sangat besar, tapi ternyata Allah tuh lagi merencanakan ya kan, memberikan Mbak Nilam yang terbaik, Allah ganti ya kan yang lebih baik lagi. Itu apa sih yang membuat Mbak Nilam bisa ngambil keputusan sebesar itu? Kan orang nih banyak banget yang curhat sama aku pada galau. Mbak, aku harus gimana? Harus ambil A apa ambil B? Ya kan kalau aku ambil A nanti gimana? Kalau aku ambil B nanti gimana? Bisa nggak Mbak di-sharing gimana caranya kita bisa ngambil keputusan yang besar, yang resikonya besar, tapi kita udah percaya dan mantap dan yakin gitu? Apa ya? Mungkin gini, sebagai manusia kita kan harus tahu dulu nilai kita seperti apa. Mungkin itu yang pertama. Kalau kita sudah sadar nilai kita seperti apa, tentunya kita akan sadar bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, ya kan? Terkadang sebagai perempuan, nah mungkin sama ya, kita Indonesia ini kan kita perempuan tuh cenderung dibesarkan dengan stereotip. Menerima. Tapi kembali lagi, menerima yang seperti apa? Nah, itu yang tidak pernah dijelaskan kepada kepada kita. Jadi kita terus memperbesar kapasitas menerima kita. Kita terima. Tentunya saya juga percaya ketidakcocokan, masalah atau apapun itu kan pasti comes up dari dua belah pihak ya, tidak hanya satu pihak saja. Tapi memang when things get worse, itu menjadi sebuah eskalasi gitu ya. Nah, itu juga ada titiknya. Kita harus tahu titiknya di mana. Nah, jujur sama saya juga dulu sering curhat ke teman saya. Mungkin kalau teman-teman saya gitu. Kamu dari 10 tahun yang lalu udah komplain mulu gitu kan, tapi kamu tidak pernah taking actions gitu kan. Dan saya yang kadang tuh jadi berkaca gitu. Bukannya teman untuk tempat curhat ya, kenapa harus taking action gitu kan. Bukannya pernikahan adalah untuk selamanya gitu kan. Tapi at the end of the day, nah itu tadi, ketika kita belajar, kita banyak traveling gitu ya. Traveling bukan cuma traveling jalan-jalan ya, traveling yang lebih bermakna. Maksudnya traveling ini kita mencari jati diri kita. Kalau bisa kita traveling sendiri atau mungkin comes up dengan traveling yang dengan satu grup mungkin yang memang itu membawa pendewasaan, kita bisa belajar, bisa meningkatkan ilmu atau seperti apa. Dan saya banyak bicara dengan mereka apa itu penerimaan diri, dan kebetulan Allah tuh baik banget, emang bener sih Allah tuh baik banget, cuman kadang kita tuh terlalu fokus ke masalah, nggak ngerti gitu ya apa yang Allah tuh sudah kasih ke kita gitu. Ketika saya lagi jatuh-jatuh ya tiba-tiba dipanggil sama US Embassy, Nilam, kamu dapat penunjukan langsung gitu ya dari Amerika Serikat gitu, dari US Department State, dan
berangkat ya ke Amerika. Saya tanda tangan gitu kan, tapi nggak nyangka kalau ternyata ibu pada saat itu akan leukemia separah itu. Nah, akhirnya diberangkatkan ke Amerika. Di sana ternyata saya one on one pairing dengan CEO National Restaurant Association. Dia kayak pemegang kebijakan untuk semua restoran. Kalau di Amerika itu sifatnya asosiasi itu adalah yang paling tertinggi untuk pemegang kebijakan gitu ya. Nanti larinya langsung ke government. Dan saya dipasang selama 3 minggu dengan CEO-nya, perempuan yang very powerful. Dan ternyata saya tuh bengong banget ya. Dia punya cerita hidup dan mereka sudah profiling gitu. Cerita hidup persis seperti saya. Dia pernah kehilangan anaknya karena sakit, orang tuanya juga karena cancer. Dia pernah divorce juga, dan dia pernah bisnisnya bangkrut. Terus sekarang dia kerja dan she's becoming one of the top CEO perempuan ya, yang paling berpengaruh di Amerika. Dan saya yang sampai bengong gitu, maksudnya kayak Allah punya rencana apa ya gitu. Itu kayak merinding banget gitu. Dan apa ya, saya dikumpulin dengan perempuan-perempuan yang mereka semua itu apa namanya, vital voices itu benar-benar yang top leader semua perempuan gitu ya di bidangnya. Bahkan IVLP juga mengirim saya. IVLP itu kayak contohnya nih, Perdana Menteri New Zealand itu juga salah satu lulusan IVLP ya. Jadi kayak benar-benar yang Allah punya rencana apa sih gitu ya. Dan lucunya lagi, sebelah kantor tempat saya magang itu ada yayasan leukemia terbesar se-Amerika. Jadi kayak saya sampai bengong gitu. Bengong, saya udah nangis kejer di luar. Sampai orang tuh nanya, "Are you okay?" gitu. Saya, "No, I'm not okay because I was wondering what actually Tuhan tuh apa gitu rencananya buat saya gitu kan." Kayak saya cuma merinding aja, nggak ngerti. Dan saya ingat banget di Amerika itu ibu saya lagi sakit, tapi saya taking chances untuk ke Amerika karena nggak tahu, semua bener-bener mengarah ke sana. Dan waktu itu suami saya belum jadi suami saya, tapi dia ngomong, "Udah, kamu berangkat karena ini pengalaman yang luar biasa, kamu berangkat, aku yang taking care ibu." Pasti bayangin, he's not even my husband yet, tapi dia mau taking care untuk semuanya. Jadi kayak saya udah kayak orang nggak bisa mikir aja, udah yang kayak orang bengong aja, udah berangkat. Karena kalau nggak berangkat akhirnya saya harus bayar 700 juta kok itu untuk gantinya, karena saya udah tanda tangan gitu ya. 700 juta itu bisa sama dengan membeli nyawa ibu saya beberapa minggu, karena kan rumah sakit mahal banget ya pada saat itu. Cancer tuh very expensive. Dan di sana pun saya kayak orang zombie aja di apartemen, ngabisin waktu penuh ditelepon oleh polisi, ditelepon oleh pengadilan, ditelepon oleh karyawan, ditelepon, aduh udah kayak orang gila deh, udah nggak ngerti. Jadi saya benar-benar berusaha menemukan what actually your goal in life gitu kan, dan apa tujuannya Tuhan tuh ngirim saya sini apa gitu kan. Bahkan sampai waktu itu pertemukan dengan salah satu pembesar perempuan semua ya se-Amerika, kayak pimpinannya NASA yang perempuan, salah satu jenderalnya di sana juga perempuan, bahkan ketemu dengan Ivanka Trump gitu ya. Jadi kayak itu benar-benar amazing sih, kayak at the same time saya dijatuhin sejatuh-jatuhnya, at the same time Tuhan juga ngangkat saya sengangkat-ngangkat. Jadi kayak udah keliengan aja. Iya, rencana Allah tuh bener-bener amazing ya, bener kan, di luar dugaan kita gitu kan. Benar. Dan itu at the same time keliengan, tapi saya cuma ya udah, saya serahkan deh hidupku sama kamu ya Allah. Udah nggak ngerti, udah kayak ngomong sama temen aja sama Allah, udah Masya Allah, kayak orang gila aja udah. Ya udah, saya serahkan deh, nggak ngerti deh, saya cuma ngikutin hari ini deh gitu. Walaupun pagi hari di sana, sore hari di sini, setiap saya nge-telepon atau kantor telepon tuh penuh dengan masalah yang begini, yang begitu, yang apa, yang apalah banyak banget. Jadi kayak ya udah, saya serahkan nih, saya jalani aja hari demi hari. Dan saya percaya Allah ketika membuat, dan saya jadi belajar kan apa itu nilai hidup, apa itu nilai dari seseorang gitu ya. Kita harus punya value itu maksudnya bukan berarti kita megang prinsip atau gimana, tapi kita juga harus tahu bagaimana kita diperlakukan gitu. Iya. Nah, waktu pas divorce, jujur saya belum mikir sampai sejauh itu, belum. Tapi cuman itu sudah saya rasakan bertahun-tahun gitu ya. Dan sampai di titik saya mengambil keputusan itu, tentunya saya sadar saya bisa 50 tahun lagi seperti ini, complaining all the time, tidak berubah apapun. Dan saya berharap orang lain berubah, padahal tentunya tidak bisa berubah ya, orang pasti dengan karakternya seperti itu.
atau saya yang berubah. Saya berubah, saya tahu berubah tidak bisa tetap bersama pada saat itu kan memang keadaannya beda-beda ya. Ya udah, Nilam, at the end of the day kamu punya pilihan. Semua orang pasti punya pilihan. Pilihannya apa? A dengan konsekuensinya, B dengan konsekuensinya. Dipertimbangkan baik-baik, dan pada saat itu saya rasa saya juga sudah berusaha ya, 14 tahun itu bukan waktu yang lama, jadi bukan waktu sebentar, jadi saya udah berusaha. Ya udah, akhirnya di satu titik ambil keputusan dengan segala konsekuensinya. Pada saat itu Mbak, jujur a lot of bad things comes up keluar. Saya disyarat oleh banyak teman. Bayangin teman baik ya, itu banyak banget. Saya menemukan sebuah HP, ada foto yang penuh dengan teman baik saya. Nggak 1, nggak 2, nggak 10, nggak 15. Jadi saya sampai mikir, ini saya yang gila, apa saya salah cari teman gitu ya? Apa saya yang sakit jiwa atau gimana gitu kan? Jadi kayak, oke, saya terima. Saya berpikir, oke, mungkin ini caranya Allah membersihkan semuanya at once gitu ya. Tapi udah kayak orang gila, saya udah nggak berani percaya sama orang, saya udah nggak berani keluar ketemu orang. Bahkan mungkin kalau orang ketemu saya pada saat itu, saya cuma basa-basi. Oh iya, gitu aja. Udah traumanya luar biasa untuk percaya orang lagi. Jadi benar-benar yang I'm just trying to jaga hati saya gitu kan. Jaga hati itu kan berat banget ya. Sampai ada orang yang ngomong, Nilam, kamu divorce tuh kok tidak memikirkan anakmu gitu kan. Ada salah satu praktisi anak ya yang dengan gamblangnya ngomong begitu. Kita sebagai perempuan harus bisa introspeksi. Dalam hati saya, you have no idea apa yang saya lalui. Kamu nggak even nanya apa yang saya lalui. Kamu nggak even nanya apa yang saya rasakan, bagaimana saya cope up dengan situasi sampai selama itu. Tapi you judge me anyway. Ya udah, nggak apa-apa. Saya udah ngambil keputusan. At the end, oke, jalankan. Ternyata apa yang saya prediksi dari sebuah yang namanya, the worst case-nya terjadi ini, itu even worse and worse gitu. Jadi kayak, wow, gak ada bayangan kepala saya itu akan separah ini gitu. Tapi ya, alhamdulillah loh, sekarang setelah 4 tahun semua baik-baik saja. Jadi kayak, oke, ya jalani aja. Ambil keputusan. Kita semua punya pilihan, itu tadi. Kita semua punya pilihan, walaupun orang bilang stuck, whatever, you can imagine I'm stuck as well, gitu kan, dengan company, dengan anak, dengan kalau zaman dulu orang bilang pencitraan, harusnya pencitraannya keluarga yang bahagia. Saya selalu jadi cover majalah, ya, pasangan yang oke, tapi ya harus ada yang kita korbankan, memang harus ada yang kita pilih, gitu kan. Dan ya kita prioritaskan. Dan pada saat itu saya udah minum Panadol hampir setiap hari, every day. Di tas saya itu selalu ada Panadol. Setiap hari, every single day. Selama berapa tahun. Jadi kayak, ini udah gak sehat. Bentar lagi saya yang mati. Atau demi mempertahankan nama baik. Atau bagaimana gitu kan. Dan at the end of the day, enggak lah, saya memutuskan saya harus hidup. Apa sih lagi nama baik itu apa gitu kan? Nama baik itu apa? Ya udah, lakukan, eksekusi. Kalau kita sudah memutuskan, udah jangan lihat balik ke belakang, tapi maju aja, maju terus. Udah, jangan lihat ke belakang, lakukan aja. Cara baik-baik gak bisa, ya udah, jalankan aja. Seperti itu. Luar biasa, Mbak. Iya sih, aduh. Aku soalnya aku mantau terus gitu, aku ngikutin gitu kan. Jadi aku kebayang gitu kan, Mbak Nilam tuh di posisi yang dihianati, dikecewakan, ya kan. Terus juga yang dikejar-kejar orang, ya dikejar-kejar dalam arti ya wartawan minta preskon gitu kan, seperti apa kronologinya. Terus juga Mbak Nilam di situ lagi ngerasa down banget ya kan, lagi di posisi yang ya sangat kecewa gitu kan. Tapi Mbak Nilam tuh tetap bisa bijak dalam mengambil keputusan gitu. Alhamdulillahnya ya nggak salah keputusan Mbak Nilam tuh yang sekarang ya membuat Mbak Nilam lebih bahagia lagi kayak gitu kan. Mbak, sebenarnya ini banyak banget. Ini aku sampai nggak sempat baca pertanyaan loh. Sorry, kepanjangan ceritanya.
pendek-pendek deh. Apa? Sorry, pendek-pendek. Pendek-pendek. Ini timku udah bikin 10 pertanyaan dan Oke, aku siap. belum bacain. Belum bacain. Tapi ini waktunya kan memang udah tinggal beberapa menit lagi, 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. Kayaknya nggak bakalan cukup untuk dijawab. Aku pengen, insya Allah, semoga Mbak Nilam berkenan kita ada episode selanjutnya gitu. Nanti More than happy. Yes. Nanti waktunya kapan kita janjian lagi. Kalau Mbak Nilam ada waktu santai, ada waktu luang, jangan sampai mengganggu aktivitas atau kegiatan Mbak Nilam. Kita akan jadwalkan lagi sesi selanjutnya. Karena aku pengen banget ngebahas tentang kesehatan mental, Mbak. Karena sekarang nih jujur orang yang banyak sekali yang terganggu. Banyak sekali yang terganggu kesehatan mentalnya karena masalah yang bertubi-tubi yang seperti Mbak Nilam hadapi. Di sini kita pengen share, maksudnya kalian tuh nggak sendirian. Kalian tuh menghadapi masalah ini nih, istilahnya bukan lo sendiri gitu loh. Gue juga pernah ngadepin yang namanya hujan badai gitu kan. Mbak Nilam apalagi gitu kan. Mungkin tsunami juga, gempa juga kali ya Mbak Nilam. Jadi mau ya Mbak, nanti kita share tentang kesehatan mental. Aku juga pengen sharing apa sih yang udah aku hadapi gitu kan. Aku pengen juga cerita. Aku pengen dengar pengen juga cerita masalah-masalah yang udah aku hadapi gitu kan. Alhamdulillah sampai aku di titik yang sekarang. Next di sesi kita selanjutnya. Di sini aku pengen izin menyampaikan juga karena aku udah janji sama teman-teman semua sahabat inspirasi akan memberikan 3 hadiah menarik untuk 3 penanya terbaik. Cuma karena waktunya nggak cukup ini untuk membaca ratusan pertanyaan ini aku scroll soalnya banyak banget Mbak Nilam. Banyak ya. Pada kepo, pada penasaran. Aduh, siap. Ya. Jadi nanti Mbak Nilam, aku minta tolong pilih pertanyaannya. Nanti teman-teman silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar IGTV kita. Nanti Mbak Nilam pilih, nanti kita umumkan dan selamat nanti ada yang beruntung dijawab pertanyaan oleh Mbak Nilam. Boleh ya Mbak Nilam, nanti Mbak Nilam menjawab pertanyaannya lewat story aja biar semua bisa menyaksikan dan mendapatkan pencerahan dari situ. Ya. Masya Allah. Makasih banyak Mbak Nilam. Doa terbaik dari kita semua buat Mbak Nilam. Amin. Insya Allah. Waduh, ini Mbak Eca masih di sini loh. Insya Allah kita semua saling menguatkan, kita semua saling support, ya kan? Kita tahu wanita itu diberi kelebihan yang luar biasa, diberi kekuatan yang lebih, ya kan, yang luar biasa. Untuk apa? Untuk Allah tuh tahu gitu loh. Ujian kita itu nggak 1-2, tapi akan bertubi-tubi dan Allah tahu kita kuat kayak gitu. Ya, Mbak Nilam ada closing statement dari Mbak Nilam biar kita semua tetap punya motivasi untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Iya, sebelumnya Mbak Sally ini sungguh apa ya, langkah dari Mbak Sally yang luar biasa karena di sini perempuan bisa saling menguatkan ya. Karena jujur bukannya apa, banyak banget yang di luar sana itu kita tuh kadang terlalu sering ngejudge satu sama lain. Nah, dengan adanya channel ini, waduh, ini kayak bagus banget, perempuan dia saling mendengarkan, not to judge ya, karena kita yang di sini tujuannya adalah untuk memahami prosesnya, gitu kan. Jadi terima kasih udah ngajak saya sharing di sini dan kalau mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi ngalami banyak masalah, lagi banyak cobaan bertubi-tubi, percayalah, karena saya udah ngalami, Mbak Sally udah ngalami, wah ini Mbak Sally mah lebih lagi ya. Saya juga penasaran dengan ceritanya, belum sempat ngobrol soalnya. Nanti kita itu, eksklusif ya. Harus dong, kapan kita ngopi-ngopi cantik ya. Nah itu yang penting sekarang hadapi aja ya, dan percayalah semua cobaan yang datang ke hidup kita itu adalah rencana Tuhan untuk membuat kita naik kelas dan menjadikan kita pribadi yang lebih mature, lebih apa ya,
lebih sesuai dengan jalannya ya Mbak ya. Dengan jalannya itu tidak mudah gitu ya. Harus Betul. mengalami begitu banyak pencobaan dulu baru kita mengerti gitu. Dan fokusnya lebih ke solusi aja. Masalah itu kadang nggak harus diselesaikan, kadang dihadapi aja dan diterima, coba untuk berdamai dengan diri sendiri. Kalau masih ada trauma nggak apa-apa, trauma itu dinikmati aja, di enjoy aja. Semua perlu waktu, semua perlu proses. Tapi mungkin poin paling pentingnya adalah bagaimana kita bisa menerima masalah itu, dan kalau sudah bisa menerima, bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu persis seperti yang dikatakan Mbak Eca. Saya juga sudah melihat wawancaranya.